Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin. Wala 'udwana illa 'alal zalimin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin thahal amin wa ala ikhwanihi an-nabiyyin wal mursalin wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari yang cerah ini kita memulai aktivitas kita dengan bersama-sama mudzakarah ilmu agama. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini kita niatkan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita mendapatkan pahala yang setimpal dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang kita harapkan syafaatnya. Mudah-mudahan kelak kita bisa dikumpulkan oleh Allah dengan beliau, baginda kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat, pemirsa dimanapun Anda berada, kita akan membahas tentang hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah sampai pada hadis yang ke-27. Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadithus sabi'u wal-'ishrun. 'Anin Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala: Al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Rawahu Muslim. Hadis yang ke-27 ini ada dua hadis, tapi insyaallah pada kajian kita kali ini kita akan membahas hadis yang pertama dulu. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh An-Nawas ibni Sam'an radhiyallahu anhu. Sebagian ulama mengatakan Ibni Sim'an, jadi dibaca Sam'an atau Sim'an. Dalam riwayat Al-Imam Muslim atau di dalam kitab Sahih Muslim itu disebutkan An-Nawas bin Sim'an Al-Ansari, tapi sebagian ulama mengatakan sebetulnya adalah Al-Kilabi karena beliau masih keturunan Kilab. Jadi seperti Al-Qadhi Iyad dan yang lainnya mengatakan itu adalah Al-Kilabi. Dikatakan Al-Ansari karena mungkin beliau itu adalah sering bergaul, ya, mulazim Al-Ansar, sering bergaul, ya, berinteraksi, bermasyarakat, atau beliau lama bersama kaum Ansar. Makanya dikatakan Al-Ansari. Dan para ulama mengatakan bahwa An-Nawas sahabat dan ayahnya pun juga sahabat, sehingga lebih tepat dikatakan radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridhai keduanya, yaitu An-Nawas dan ayahnya yaitu Sim'an atau Sam'an. An-Nawas, ya, bin Sim'an atau bin Sam'an ini adalah salah seorang sahabat yang juga banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya hadis tentang Dajjal, ya, itu juga diriwayatkan oleh An-Nawas bin Sim'an. Beliau An-Nawas bin Sim'an meriwayatkan salah satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mengatakan al-birru husnul khuluqi wal ithmu ma haka fi nafsika wa karihta an yattali'a alaihi nas. Al-birru husnul khuluqi, kebaikan itu adalah akhlak yang mulia atau berakhlak yang baik, ya. Wal ithmu, dan dosa itu ma haka fi nafsika, sesuatu yang bergejolak di jiwamu, artinya di dalam hatimu. Wa karihta ayyattali'a alaihin nas, dan kamu tidak ingin dilihat oleh orang lain. Jadi hadis ini berbicara tentang dua hal. Yang pertama adalah albir, kebaikan.
dan yang kedua adalah al-ithmu, perbuatan dosa. Ya. Ya, jadi dua hal yang bertentangan. Yang pertama al-birru. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan al-birru husnul khuluq. Artinya bahwa kebaikan itu, ya, pondasi utamanya, pembahasan utamanya adalah husnul khuluq. Ya, bukan berarti kebaikan itu hanya ada pada husnul khuluq. Ya, bukan berarti kebaikan itu hanya ada pada akhlak yang baik saja. Tapi kebaikan itu maknanya luas. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadis yang lainnya, al-hajju arafah. Al-hajju arafah. Haji itu, ya, intinya adalah wukuf di Arafah. Artinya sesuatu yang sangat berpengaruh, yang mempunyai keutamaan di dalam ibadah haji adalah wukuf di Arafah. Tapi bukan berarti hanya dengan wukuf di Arafah kemudian orang sudah selesai dan dianggap sah hajinya. Tidak, masih ada rukun dan kewajiban haji yang lainnya. Jadi albirru husnul khuluq. Kebaikan itu adalah husnul khuluq. Albirru, kita mungkin pernah mendengar, ya, istilah birrul walidain, berbakti kepada kedua orang tua. Berbakti itu adalah dengan melakukan kebaikan. Taat kepada kedua orang tua dalam perbuatan yang baik, bukan dalam perbuatan maksiat. Jadi itu albirru, ya, birrul walidain. Lawannya adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Jadi kata albirru di sini itu cakupannya luas. Para ulama mengatakan albirru itu bisa berarti adalah berlaku baik kepada orang lain, bergaul dengan baik, berlaku dan bertutur kata dengan lemah lembut kepada orang lain, bersikap adil di dalam menentukan hukum, dan mau membantu, mau menolong, melakukan kebaikan kepada orang lain. Itu namanya albirru. Ya. Dan orang yang melakukan albirru, kebaikan, atau dalam hal ini intinya adalah husnul khuluq, ya, akhlak yang mulia, itu akan mendapatkan derajat yang tinggi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan di dalam hadisnya, ya, riwayat Aisyah radhiyallahu anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal mu'mina la yudriku bi husni khuluqihi darajatas shaimil qaim." Sesungguhnya seorang mukmin bisa mencapai dengan husnul khuluq, akhlak yang baik, darajatas shaim al-qaim, derajat orang yang gemar puasa dan gemar sholat malam. Jadi dengan husnul khuluq, dengan akhlak yang baik, seorang mukmin bisa menyamai derajat orang yang sering puasa sunnah dan orang yang sering sholat malam. Orang yang sering puasa sunnah dan sholat malam dengan benar, tata caranya, syarat dan rukunnya terpenuhi, itu luar biasa. Orang yang istiqamah dalam masalah ini sungguh luar biasa pahalanya dan derajatnya luar biasa. Tapi jika seseorang melakukan husnul khuluq, akhlak yang mulia, kebaikan, atau dalam arti luas albirru, kebaikan itu tadi, maka dia akan bisa menyamai derajat orang yang gemar puasa dan gemar sholat malam. Makna albirru sendiri sebetulnya sangat luas. Bukan hanya kemudian orang melakukan kebaikan kepada orang lain, tutur katanya lemah lembut, ya, kemudian interaksinya, muamalahnya, bergaulnya dengan orang lain sopan santun. Bukan itu saja. Karena kalau hanya itu saja, maka orang non-muslim pun terkadang, ya, juga
kita lihat secara zahirnya, ya, itu menunjukkan perilaku yang baik, tutur katanya, sopan santunnya, menghargai orang lain, ya, tidak mengganggu ketentraman orang lain. Ada. Jadi kalau hanya itu, maka itu namanya sesuatu yang bisa dilakukan oleh muslim dan non-muslim. Tapi sesungguhnya husnul khuluq atau al-birru itu sungguh luas. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang sahih riwayat Ibnu Hibban, beliau mengatakan, khiyarukum ahasinukum akhlaqa idza faquhu. Orang-orang yang terpilih di antara kalian, atau orang-orang pilihan di antara kalian adalah orang-orang yang paling baik akhlaknya idza faquhu, kalau mereka tahu ilmunya. Itu artinya bahwa tidak hanya sekedar husnul khuluq saja. Di dalam hadis ini dikatakan idza faquhu, apabila mereka tahu ilmunya. Itu artinya bahwa mereka akan mengetahui mana itu husnul khuluq yang sesuai dengan ajaran Islam jika mereka belajar ilmu agama. Dan kemudian menerapkan ilmu agama tersebut. Jadi tidak hanya sekedar husnul khuluq saja, tapi orang yang alim, belajar ilmu agama, kemudian dia mengamalkan ilmunya dan mengajarkan kepada yang lainnya. Ini satu kebaikan. Jika kemudian orang yang alim ini, ya, kemudian mempunyai husnul khuluq, ya, akhlaknya yang baik, muamalahnya dengan orang lain baik, muamalahnya dengan muridnya baik, tutur katanya baik, tidak menghujat sana sini, tidak menyebarkan fitnah, tidak berkata-kata jorok, tidak berkata-kata kotor, maka itu adalah kesempurnaan orang alim tersebut. Al-hilmu zinatul ilmi. Ya, al-hilmu sifat lemah lembut. Ya, sifat sopan santun. Ya, itu adalah hiasan bagi ilmu. Artinya menjadi kesempurnaan. Bukan hanya husnul khuluq saja tanpa berilmu, tapi harus dua-duanya. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW tadi. Di dalam Al-Quran pun juga banyak sekali disebutkan sifat-sifat orang-orang mukmin, sifat-sifat orang-orang yang sempurna imannya. Di dalam surat Al-Furqan itu disebutkan ayat 63 sampai 67. Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا وَالَّذِينَ يَقُولُونَ رَبَّنَا اصْرِفْ عَنَّا عَذَابَ جَهَنَّمَ إِنَّ عَذَابَهَا كَانَ غَرَامًا إنها ساءت مستقرا ومقاما والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. Adapun hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu adalah orang-orang yang berjalan di permukaan bumi ini dengan rendah hati. Ada sifat yang mulia, tawadhu, rendah hati, tidak merasa sombong, ya, tidak takabur, tidak bangga diri dengan apa yang ada pada mereka. Kemudian jika kemudian ada orang-orang yang bodoh menyapa mereka dengan kata-kata kotor, mereka pun membalas dengan salama, kata-kata yang baik. Tidak justru kemudian membalasnya dengan kata-kata yang kotor. Artinya tutur kata mereka baik. Ya. Kemudian walladzina yabituna li rabbihim sujjadan wa qiyama. Dan mereka kalau malam hari itu adalah orang-orang yang bangun pada malam hari, sujud, tadarru, memohon kepada Allah Ta'ala, salat malam. Artinya bukan hanya muamalahnya yang baik dengan orang lain saja, tapi dia juga melakukan kebaikan
kepada Allah Subhanahu wa taala, taat kepada Allah taala. Ya. Kemudian juga disebutkan walladzina yaquluna rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam inna 'adzabaha kana gharama. Orang-orang ya atau mukmin yang baik itu adalah mereka yang selalu berdoa kepada Allah. Rabbana asrif 'anna 'adzab jahannam. Ya Allah, jauhkan dari kami siksa api neraka. Ya, inna 'adzabaha kana gharama. Sesungguhnya azabnya itu bisa membuat kebinasaan. Itu artinya bahwa orang mukmin yang baik itu adalah orang yang selalu menghindar dari perbuatan dosa. Bagaimana seseorang itu akan bisa menghindar dari perbuatan dosa? Kalau dia tidak belajar ilmu agama, berarti seorang mukmin yang berakhlak baik pasti belajar ilmu agama. Bukan hanya dia sopan santun, lemah lembut tutur katanya saja, tapi dia apa? Orang yang faqih, orang yang alim, orang yang belajar ilmu agama, setelah itu dia amalkan. Dan kemudian yang perbuatan dosa dia tinggalkan sambil dia memohon kepada Allah agar dijauhkan dari siksa api neraka. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, dan jauhkan kami dari siksa api neraka. Orang akan tahu mana yang bisa menyelamatkan dia dari siksa api neraka kalau dia belajar ilmu agama. Ya. Kemudian disebutkan juga innaha sa'at mustaqarra wa muqama. Sesungguhnya neraka jahanam itu adalah seburuk-buruk tempat ya menetap dan tempat berdiam. Ya. Kemudian juga disebutkan hamba-hamba Allah yang baik itu adalah mereka yang berinfak dengan hartanya, tidak berlebih-lebihan, tidak kikir, tapi apa? Mereka sedang di antara keduanya. Ya, bersifat sedang, tidak berlebih-lebihan, tidak kikir. Tapi apa? Jika ada orang yang minta bantuan, dia tolong, dia bantu. Ya, dengan ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, surat Al-Furqan ayat 63 ya sampai 67 tentang ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang Maha Pengasih itu. Ya. Jadi hamba-hamba Allah dari Allah atau Tuhan yang Maha Pengasih itu mempunyai sifat-sifat apa? Di samping dia baik budinya, baik akhlaknya, tapi juga dia apa? Berilmu dan kemudian mengamalkan ilmunya. Salat malam, taat kepada Allah, membantu orang lain dan yang lainnya. Ini arti husnul khuluq. Jadi husnul khuluq itu ya sungguh luar biasa dan banyak apa? Maknanya, sungguh luas. Wal ithmu ma haka fi nafsika. Ya. Dan dosa itu adalah yang bergejolak di dalam hatimu. Bergejolak itu artinya menjadikan kita tidak tenang. Ketika orang melakukan perbuatan dosa, ya, fitrahnya seseorang itu ketika dia melakukan perbuatan dosa pasti tidak nyaman. Ya. Seseorang yang biasa melakukan kebaikan, kemudian jika dia terjerumus pada satu perbuatan dosa, ya, jika seseorang biasa melakukan kebaikan, setelah itu kemudian dia terjerumus pada satu perbuatan dosa. Sekali dia melakukan perbuatan dosa, pasti ketika itu apa? Tidak nyaman hatinya, tidak tenang, merasa bahwa dia ya, khawatir, takut apa yang pernah dia lakukan dari perbuatan dosa tersebut. Makanya ya, jangan biasakan melakukan perbuatan dosa. Dan jangan meremehkan perbuatan dosa meskipun itu adalah dosa kecil. Jangan dianggap remeh, dosa kecil, dosa kecil. Tapi kalau kemudian dosa kecil ini terus dilakukan, pada awalnya dia akan merasa berat, dia akan merasa bergejolak di dalam hatinya, tidak tenang. Tapi karena sudah terbiasa, lama-kelamaan apa? Dia akan nyaman dengan perbuatan dosa itu. Para jamaah, ya, kaum muslimin dan muslimat, pemirsa yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala. Kalau seseorang pertama kali lewat di tempat yang di situ biasa dibuang sampah,
baunya busuk, baunya tidak sedap. Pertama kali kita melewati tempat itu, pasti apa? Kita akan tutup hidung. Ya kan? Baunya menyengat, tidak nyaman untuk dihirup ketika itu. Ya. Sekali kita lewat di situ, pasti kita akan tutup hidung rapat-rapat. 2 kali juga kita akan tutup hidung rapat-rapat. 3 kali kita akan tutup hidung. Tapi kalau kemudian terus-menerus setiap hari dilakukan, apa yang terjadi? Lama-kelamaan sudah terbiasa dengan bau itu. Ya, yang tadinya kita menutup hidung kita, lama-kelamaan sudah terbiasa, tidak lagi ditutup. Kenapa? Karena sudah terbiasa mencium bau busuk. Sama dengan perbuatan dosa. Ketika pertama kali dilakukan, orang itu akan merasa bergejolak di dalam hatinya, tidak nyaman, tidak tenang, merasa khawatir, merasa takut. Setelah kemudian dia terus melakukannya, maka apa yang terjadi? Dia akan terbiasa dengan perbuatan dosa itu. Rasa tidak nyaman itu sudah tidak ada lagi bagi dia. Kenapa? Karena dia sudah terbiasa melakukan perbuatan dosa tersebut. Makanya wal itsmu ma haka fi nafsika. Ya, fitrahnya seseorang itu ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka dia akan merasa tidak nyaman. Ya. Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan kamu tidak suka perbuatan dosamu itu, kesalahanmu itu dilihat oleh orang lain. Ya. Maksudnya ketika seseorang melakukan perbuatan dosa, maka dia tidak akan nyaman ketika dilihat oleh orang lain. Apalagi orang itu yang kita kenal. Tapi orang lain ini siapa? Orang lain itu adalah orang yang berilmu, orang yang alim, orang yang taat, orang yang dianggap baik oleh pelaku dosa itu. Tapi bukan orang lain itu adalah sesama pelaku dosa, sesama ahli maksiat. Ya, kalau orang lain itu adalah sesama ahli maksiat, tidak akan pernah dia akan merasa tidak suka dilihat. Justru terkadang mengajak orang tersebut untuk melakukan maksiat yang sama. Justru terkadang saling membantu, saling memotivasi untuk melakukan perbuatan maksiat. Jadi orang lain yang dimaksud di sini adalah orang yang alim. Orang yang kita kalau kemudian salah di depannya akan ditegur oleh orang tersebut. Kenapa? Karena orang ini tahu tentang ilmu agama. Makanya apa? Wa karihta an yattali'a 'alaihin nas. Dan kamu tidak ingin perbuatan itu dilihat oleh orang lain. Jadi inilah di antara hikmah dan kandungan makna hadis yang pertama dari hadis yang ke-27 kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Mudah-mudahan ada hikmah, ada manfaatnya, ada ilmu yang kita dapatkan, ada keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala dari pelajaran dan kajian yang kita bahas di pagi hari ini. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Mari sebelum kita berpisah, kita tutup ta'lim kita ini dengan baca tahlil, sholawat dan istighfar. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina wal mu'minat. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.